Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Wawasan Agribisnis dari kelas O1 akan menjelaskan sistem wawasan agribisnis dari komoditas jagung. Sebelumnya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Prita Sylvia Zainan dengan NIM akhir 1002. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melkijo Krishna Putranto dengan NIM akhir 1003. Saya Ricita Putra Melia dengan NIM akhir 1006. Saya Istiqlailia dengan NIM akhir 1007. Subsistem hulu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada 3 elemen, yaitu dari benih, pupuk, serta alat dan mesin. Nah, untuk benih jagung ini bisa pengadaan benih unggul atau hibrida dari pemerintah atau kemitraan. Untuk pupuk ini bisa penyediaan dari pupuk urea, NPK, organik, dan jenis-jenis pupuk lainnya yang dibutuhkan oleh para petani jagung. Dan untuk alat dan mesin ini bisa berupa traktor, alat tanam yang biasa disebut planter itu buat tanam jagung, dan pompa air. Tak hanya itu, subsistem hulu juga bisa terdiri dari pestisida. Penyediaan pestisida sangat penting karena untuk penanganan hama seperti ulat gerayak pada tanaman jagung dan hama-hama lainnya seperti gulma juga perlu ditangani oleh pestisida ini dari subsistem hulu. Jadi subsistem hulu terdapat 4 bagian, yaitu dari benih, dari pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian atau halsintan. Yang kedua ada subsistem usaha tani atau proses budidaya tanaman, yang dimana prosesnya yaitu pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan ini ada proses pembajakan dan pembersihan lahan menggunakan alat mesin pertanian atau halsintan. Yang kedua, penanaman. Proses tancap benih atau penanaman benih sesuai jarak tanam. Yang ketiga ada pemeliharaan tanaman, yang dimana prosesnya itu pengairan air, pemupukan tanaman, dan pengendalian hama. Lalu yang terakhir itu ada proses panen, yang dimana proses pemetikan jagung atau pengambilan jagung pada saat jagung sudah siap untuk dipanen. Selanjutnya adalah subsistem pengolahan. Yang pertama ada pasca panen. Jagung yang sudah dipanen dipipil atau dipisahkan dari tongkolnya dan dikeringkan. Tujuannya untuk menurunkan kadar air agar tahan disimpan dan siap diolah lebih lanjut. Yang kedua adalah pengolahan utama. Jagung kemudian bisa diolah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, dijadikan tepung jagung atau bahan dasar berbagai produk. Yang kedua, diolah menjadi makanan. Misalnya, jagung rebus, bakar, olahan camilan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pakan ternak, baik dari biji maupun bagian lain yang bisa dijadikan pakan ternak. Yang terakhir, produk turunan. Dari proses pengolahan tersebut dihasilkan berbagai produk seperti tepung maizena untuk bahan makanan, yang kedua minyak jagung, popcorn, bubur jagung, pakar ternak dari limbah, daun, batang, tongkol, ataupun kulit jagung. Yang selanjutnya ada subsistem pemasaran. Subsistem ini yang mengatur alur penjualan dan distribusi jagung dari petani hingga ke konsumen atau industri. Nah, yang pertama ada komoditas primer, yang mana jagung dijual langsung dari petani ke pasar atau pengepul. Nah, yang kedua ada pasar domestik. Jagung didistribusikan ke toko atau pabrik pakan yang ada di dalam negeri. Contohnya seperti untuk pakan ternak. Nah, yang ketiga ada pasar ekspor. Jagung atau produk turunan dipromosikan untuk diekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir ada sistem jasa dan penunjang. Subsistem ini berfokus untuk mendukung
dan membantu kelancaran subsistem pemasaran. Yang pertama ada penyuluhan yang berperan memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada petani. Nah, yang kedua ada kredit atau perbankan, memberikan akses modal pinjaman bagi petani atau pelaku usaha. Yang ketiga ada transportasi yang akan mengangkut jagung dari lahan ke pasar atau pabrik. Dan yang terakhir ada penelitian yang dapat mengembangkan varietas jagung unggul, teknologi budidaya, dan pengelolaan. Nah, tujuan dari subsistem ini akan memberikan dukungan agar rantai pemasaran jagung berjalan lancar, efisien, dan akan berkelanjutan nantinya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.